Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan membahas materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu pembagian wilayah benua Asia. Oke, benua Asia adalah salah satu benua yang terluas di bumi, dan hari ini kita akan membahasnya menjadi wilayah-wilayah di benua Asia. Apa saja sih wilayah-wilayah benua Asia? Oke, ternyata benua Asia bukan hanya Asia Tenggara, tetapi juga banyak sekali Asia-Asia yang lain. Kita akan saksikan pada video ini. Oke. Yang pertama adalah Asia Barat, ya. Asia Barat adalah wilayah di kawasan wilayah di Asia sebelah barat yang merupakan atau identik dengan kawasan Arab atau disebut juga dengan Jazirah Arab. Untuk kondisi atau karakteristik wilayahnya, wilayah-wilayah Asia Barat ini cenderung wilayah yang panas, ya, dalam artian wilayah gurun, dengan pendapatan utamanya rata-rata wilayahnya adalah minyak. Sektor minyak adalah menjadi sektor utama pendapatan negara-negara di Asia Barat. Kalian bisa melihat di sini daftar negaranya. Yang pertama ada Turki. Perlu kalian ketahui, hampir rata-rata orang ketika ditanya Turki ibu kotanya apa, mereka akan menjawab Istanbul. Padahal sebenarnya Turki ibu kotanya adalah Ankara, sedangkan pusat pemerintahannya itu berada di Istanbul. Oke, jadi jangan sampai salah lagi ya. Oke, yang kedua adalah Arab Saudi. Yang ketiga ada Bahrain, ada Kuwait, ada Oman, ada Qatar, ya, ada Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ibu kotanya Abu Dhabi, bukan Dubai. Oke, ada Yaman, ada Armenia, ada Azerbaijan, ada Georgia, ada Irak, ada Palestina, ada Lebanon, ada Suriah, ada Yordania, ada Iran, dan ada Siprus. Oke, perlu Bapak tambahkan sedikit bahwasanya syarat berdirinya sebuah negara adalah yang pertama adanya wilayah, yang kedua adanya penduduk, dan yang ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat. Oke, jadi jika sebuah negara ingin terbentuk, maka tiga komponen ini adalah yang paling penting untuk membangun sebuah negara. Oke, nah ini adalah negara-negara resmi yang terdapat di Asia Barat. Berikutnya adalah kawasan Asia Tengah. Ya, ini identik disebut dengan negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Hampir rata-rata nama negaranya berakhiran tan. Jadi jika kalian menemukan dalam sebuah soal ada sebuah negara yang berakhiran tan, misalnya nih kayak Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, itu pasti wilayah Asia Tengah. Jadi mungkin kalau untuk karakteristik wilayahnya, wilayah Asia Tengah adalah wilayah yang cukup dingin, merupakan terletak di daerah subtropis, cenderung kawasannya adalah kawasan yang dingin, ya. Walaupun pada sebelah selatannya terdapat juga beberapa gurun. Oke, yang sangat terkenal dari wilayah Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Tapi secara umum kawasan Asia Tengah adalah wilayah subtropis dengan 4 musim, ya. Oke. Nah, ada hal unik di wilayah Asia Tengah ini, wilayah Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan ini, karena saat ini mereka sedang langka sekali yang namanya jenis kelamin laki-laki atau pria. Kebanyakan masyarakatnya melahirkan jenis kelaminnya adalah perempuan. Jadi perbandingannya mungkin bisa 100 banding 1 jumlah jumlah perempuan terhadap laki-laki di kawasan Asia Tengah. Oke. Nah, itu menjadi wilayah kebanyakan atau mayoritas negara-negara di wilayah Asia Tengah. Tapi ternyata hal itu bukan terjadi di Asia Tengah saja, di Rusia termasuk, di Jepang termasuk, di Korea juga termasuk. Tapi kita menjadi warga negara yang beruntung karena jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia bisa dikatakan hampir seimbang. Oke. Nah, itu adalah penjelasan tentang Asia Tengah. Yang berikutnya adalah Asia Timur. Nah, Asia Timur ini dikenal juga dengan kawasan oriental atau kawasan orang-orang yang berkulit kuning. Contohnya orang-orang Cina, orang-orang Korea, orang-orang Jepang, orang-orang Taiwan. Ini adalah orang-orang yang kulitnya cenderung kuning. Ya, mereka punya kulit yang cerah, kuning, ya, tidak pucat tapi kuning. Nah, negara-negaranya meliputi kawasan Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Hong Kong, Taiwan, Makau, dan Mongolia. Oke, ibu kotanya ada di sampingnya, kalian bisa melihat.
itu adalah ciri dari kawasan Asia Timur. Mereka juga atau kawasan Asia Timur kebanyakan dominan berada di kawasan subtropis, jadi memiliki 4 musim. Ya, makanya banyak sekali warga Indonesia yang ketika musim semi itu atau musim dingin itu jalan-jalannya kalau nggak ke Korea Selatan ya ke Jepang. Kenapa? Karena saat itu adalah saat terbaik untuk melakukan perjalanan kedua negara ini. Karena saljunya ada dan juga bunga-bunganya mulai bermekaran. Oke, mungkin kalian tertarik suatu saat kalian semoga bisa jalan-jalan ke wilayah Korea Selatan ataupun ke Jepang. Amin ya. Oke, yang berikutnya adalah kawasan Asia Selatan. Nah, kawasan Asia Selatan ini disebut juga dengan kawasan Himalayan atau berada di jajaran di garis pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya yaitu Everest. Jadi untuk wilayah ini kebanyakan juga berada di wilayah subtropis, memiliki 4 musim, tetapi ketinggian wilayah ini rata-rata berada di atas rata-rata tingginya negara-negara lain di bumi. Kenapa? Karena wilayah ini berada pada jalur pegunungan Himalaya. Jadi kondisi wilayahnya hampir rata-rata bersalju. Oke, itu adalah gambaran dari Asia Selatan. Negaranya meliputi Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Ibu kotanya kalian bisa lihat di samping, ya. Yang berikutnya adalah kawasan Asia Tenggara. Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita karena kita tinggal juga di kawasan Asia Tenggara. Dikenal juga dengan kawasan ASEAN atau kawasan orang berkulit sawo matang. Oke. Atau dikenal juga sebagai kawasan atau rumpun Melayu. Karena hampir rata-rata warna kulitnya dan karakter rasnya serta sukunya hampir sama di semua kawasan Asia Tenggara. Oke, ibaratnya seperti ini, kita orang Indonesia, kita jalan-jalan ke Thailand, kita akan menemukan orang-orang dengan jenis kulit yang sama, dengan wajah-wajah yang mungkin tidak asing lagi di Indonesia. Jadi dalam artian kita merupakan satu keluarga atau satu rumpun. Rumpunnya dikenal dengan sebutan rumpun Melayu. Nah, negaranya apa saja? Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, ada Kamboja, ada Laos, ada Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Ya, ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara garis besar wilayahnya didominasi oleh wilayah kepulauan. Dalam artian kebanyakan negaranya tinggal di wilayah kepulauan. Yang berikutnya adalah didominasi wilayahnya tinggal di wilayah tropis, ya, wilayah yang panas. Tapi karena merupakan negara kepulauan sehingga curah hujan di wilayah Asia Tenggara itu merupakan salah satu curah hujan yang banyak di seluruh dunia, sehingga hutan-hutannya sangat lebat. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari Asia Tenggara dibanding wilayah lain dibanding wilayah Asia yang lainnya. Oke. Nah, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang kawasan Asia atau pembagian wilayah Asia. Tapi di sini ada tugas. Saya sudah jelaskan sedikit tentang hal-hal terkait wilayah dan pembagian wilayah Asia. Tugas kalian adalah coba tuliskan di buku latihanmu dan kirim fotonya serta reply, sertakan nama di grup IPS kalian ya. Oke. Carilah, soalnya hanya satu. Carilah hal-hal unik yang menjadi ciri khas masing-masing kawasan Asia. Baik itu Asia Barat, baik itu Asia Tengah, baik itu Asia Timur, baik itu Asia Selatan dan Asia Tenggara. Baik itu keadaan wilayahnya, kondisi masyarakatnya maupun yang lain-lain. Carilah minimal 3 pada tiap kawasan. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi, kalian boleh putar videonya ulang atau kalian bisa mencari hal lain yang lebih unik dari Google atau dari browser kalian. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, usahakan di rumah aja, jauhi pusat-pusat keramaian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.